Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak melalui video-video pembelajaran di channel Bapak @ganjarwe. Channel yang tidak ada uangnya, tidak ada AdSense-nya, dan tidak ada keuntungan sedikit pun dari video yang Bapak kirimkan ya. Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk menuliskan nama kalian dan kelas kalian, nomor absen di kolom komentar ya, sebagai bukti bahwa kalian sudah menonton video ini ya. Oke. Bapak harapkan kalian menonton video ini sampai selesai, karena menonton video sampai selesai bermanfaat bagi kalian, juga sebagai bukti bahwa kalian menghargai usaha Bapak sebagai guru kalian. Ya, hargai Bapak karena Bapak adalah guru. Ya, langsung. Ukuran letak data. Ukuran letak data ini kita bagi menjadi 3 ya, harusnya 4 tapi kita bagi 3 saja. Yang pertama adalah median dan kuartil, yang kedua adalah desil, dan yang ketiga adalah persentil. Dari katanya, dari kalimatnya saja ya, dari judulnya saja kita bisa menebak. Yang namanya median itu diambil dari kata medium. Med artinya tengah. Jadi data dibagi 2. Nah, si tengah-tengahnya inilah yang dinamakan median. Jadi sama prosedurnya, diurutkan dulu datanya. Kemudian kalau median dibagi 2, nah tengah-tengahnya inilah yang dinamakan dengan median. Kemudian ada yang namanya kuartil, dari kata kuart ya. Nah, ini artinya 4. Berarti satu data diurutkan, di ranking ya, kemudian datanya dibagi menjadi 4 bagian. Nah, setiap tengah-tengahnya, setiap ini dinamakan dengan kuartil. Ya. Kemudian ada yang dinamakan desil. Kalian sudah pernah mendengar kata desimal atau per 10 ya. Artinya sekelompok data yang sudah diurutkan dibagi 10. Maka setiap titik inilah yang dinamakan dengan desilnya. Kalau persentil dari kata persen berarti 100 per 100 begitu ya. Median sudah pernah kalian pelajari di SMP ya. Kita mulai dari yang pertama. Median dan kuartil. A. Median data tunggal. Median dari data statistika. Median dari data statistika peringkat. Maksudnya data statistika peringkat itu data statistika yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalimat ini, sampai sini, ini bisa kita artikan data yang sudah kita susun dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, adalah nilai tengah jika banyak datanya ganjil, atau rataan 2 nilai tengah jika banyak data genap. Sekali lagi, median dari data statistika peringkat itu adalah nilai tengah jika banyaknya data ganjil, atau rata-rata 2 nilai tengah jika banyak datanya genap. Maksudnya begini, kalau misalkan datanya ada 3, ABC misalkan, nah inilah mediannya. B itu adalah median di tengah-tengah. Tapi kalau datanya A, B, C, D ada 3, ada 4, maka yang namanya median itu adalah rata-rata dari BC. Gitu ya. Contoh lagi, 1, 2, 3. Ini rata-ratanya 2. Bukan rata-rata, mediannya. Tapi kalau datanya 1, 2, 3, dan 4, maka mediannya adalah rata-rata dari 2 dan 3. 2 tambah 3 dibagi 2. Begitu ya, 2,5. Nah, secara matematis, kalah, ini orang hapus lah. Oke. Median diberi notasi M. Secara matematis definisi tersebut, definisinya yang di atas ya, dapat ditulis sebagai berikut. Nah, untuk data ganjil kita gunakan rumus yang ini. Median adalah X. X itu artinya data ke. X itu artinya data ke. Median pada data ganjil itu terletak pada data ke N ditambah 1 per 2. Kalau N-nya ada 19, banyak datanya ada 19, maka kita masukkan rumus. Sekali lagi, kalau datanya ada 19, maka mediannya terletak pada data ke 19 tambah 1 per 2. Atau sama dengan X 10. 19 tambah 1, 20 ya. Dibagi 2 sama dengan 10. Begitu. Kemudian, kalau datanya genap, maka cara mencari mediannya adalah, misalkan datanya ada 20. Berarti X 20 per 2 ditambah X 20 per 2 tambah 1 per 2.
per 2. Sama dengan, kumaha itu nyerat 2 teh 2-nya gitunya. Sama dengan X10 ditambah X11 per 2. Ya, supaya lebih jelas kita langsung ke contoh soal. Contoh soal 1. Tentukan median dari masing-masing kelompok bilangan berikut. A, 2, 3, 4, 6, 8, dan 9. B, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14. C, 2, 6, 8, 4, 3, 9, 11. Pembahasan. Nah, untuk soal A. Nah, coba perhatikan, diketahui datanya ada terdiri dari 6 ya. Atau jumlah datanya 6. N sama dengan 6 dan N adalah genap. Nah, oleh karena itu kita gunakan rumus yang ini. Nah, rumus yang ini kan genapnya. Mana itu mosna? Data yang ini. Bukan data, rumus yang ini. Oke, balik lagi. Maaf, Bapak lupa tidak menggunakan hyperlinknya. Lupa. Hyperlink. Nah, maka mediannya terletak pada X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1 per 2. Median sama dengan X3 ditambah dari mana 3? 6 bagi 2 ya. Kemudian X3 tambah 1 per 2. Nah, dari mana X4? X3 tambah 1. Nah, sekali lagi X itu kita baca data ke, begitu ya. Maka mediannya itu adalah data ketiga ditambah data keempat dibagi 2. Data ketiganya adalah 4. 1, 2, 3. Nah, ini data yang ketiga. Dan ini adalah data yang keempat. Kita jumlahkan 4 tambah 6 per 2 sama dengan 5. Nah, jadi median pada data tersebut adalah 5. Sekarang soal yang B. Diketahui N sama dengan 8. Dari mana 8? Hitung saja ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu? Karena datanya genap, kita gunakan rumus. Ya, rumus yang tadi nya. Satu acana dina slide kedua ya. X8 per 2 ditambah X8 per 2 tambah 1 per 2. 8 bagi 2, 4. Ya. 8 bagi 2, 4. Tambah 1 per 2. X4 tambah 1 sama dengan X5. Artinya median pada data ini terletak pada data keempat dan data kelima. Mana data keempatnya? 1, 2, 3, 4. Dan ini data kelima. Maka mediannya adalah 6 tambah 8 per 2 sama dengan 7. Jadi median pada data tersebut adalah 7. Oke, anak-anak jangan lupa setiap slide itu ditulis ya. Silahkan ditulis. Mau dirangkum juga boleh, ditulis lebih utama. Setiap yang kalian kerjakan, setiap yang kalian tuliskan itu akan diberikan penilaian. Oke? Kalau kalian ingin dinilai setiap pertemuan, maka kalau kalian sudah menulis langsung datang ke sekolah nanti Bapak nilai. Oke? Kita lanjutkan. Soal C. Datanya adalah 2, 6, 8, 4, 3, 9, dan 11. Nah, sebelumnya kita urutkan terlebih dahulu. Terlebih dahulu urutkan dari data yang terkecil yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11. Oke, N atau banyaknya data ganjil yaitu 7. Maka median sama dengan X. N ditambah 1 per 2. Ya, N-nya adalah 7. 7 tambah 1, 8. 8 bagi 2, 4. Ya, artinya mediannya itu terdapat pada data yang keempat. Yaitu 1, 2, 3, 4. Inilah mediannya. Mediannya adalah data keempat. Oh maaf, bukan yang ini. Yang ini. Nah, yang sudah diurutkan ya. Maka mediannya adalah 6. Oke anak-anak, coba kita perhatikan kembali. Nah, kalian boleh juga menuliskannya seperti ini, mengerjakannya seperti ini, tanpa menggunakan rumus, tanpa menggunakan surat coret, bisa langsung ya.
Oke, coba perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka tengah-tengahnya adalah ini. Ya. Maka kalian tinggal tulis median sama dengan 4 tambah 6 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Sama dengan 5 sama dengan 5 gitu tanya. Ayeuna nu kadua tan ieu. 2, 3, 4, genep, 8, 9, 11, 14. 2, 3, 4, genep, 8, 9, 11, 14. Tengah-tengahna nu ieu. Nah, lihat. Kanan sisa 3, kiri sisa 3. 6 tambah 8 bagi 2. 6 tambah 8, 14. Bagi 2 sama dengan 7. Ya, sama. Boleh pakai cara itu juga. Nah, sama dengan soal yang ini. Nah, ku bapak tos dibuleudan tanya. Tengah-tengahnya genep, langsung genep. Boleh, tidak pakai cara ini juga boleh. Langsung ditulis hasilnya juga boleh ya. Oke. Selanjutnya, kuartil. Kuartil data tunggal. Jika sekelompok data telah disusun secara berurutan atau statistika peringkatnya tadi disebut nanti. Data tengah atau data yang di tengah yang membagi data menjadi dua bagian sama banyak disebut median. Tadi sudah kita bahas. Berdasarkan analogi ini, kelompok data itu dapat pula dibagi menjadi 4 kelompok yang lebih kecil. Maksudnya kita tinggal. Misalkan data nanti kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, gitunya. Nah, kan data terus dibagi 2 tah. Nah, maka bisa dibagi lagi. Ini bisa kita bagi lagi. Kayak ima sakadik teuing atau bilih teu ngartosnya kita ulangi. Misalkan data nanti 1, 2, 3, kan ieu coret heula. 4, 5, genep, 7. Nah, tos dibagi tah data tengahna ieu tah, data tengahna. Maka data ini bisa kita bagi lagi. Tuh kan ada 2 kelompok deui tuh. Nanti kita bagi lagi. Ini tengah-tengahnya mana? 1, 2, 3, tengah-tengahnya 2. 5, 6, 7, tengah-tengahnya 6. Maka inilah yang dimaksud dengan apa yang baru tadi kita baca ya. Berdasarkan analogi ini, kelompok data itu dapat pula dibagi menjadi 4 kelompok yang lebih kecil. Ini ada jadi 4 kelompok data. 1, 2, 3, 4. Begitu. Nah, maka 2, 4, dan 6 ini disebut sebagai kuartil. Kuartil 1, yang ini kuartil 2, yang ini kuartil 3. Ulangi lagi ya. Misalkan Bapak punya data A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Oke, dan K sampai K ya. Kemudian datanya kita bagi. Mana tengah-tengahnya? F adalah tengah-tengahnya. Coba lihat. Kiri 5, kanan 5. Berarti F tengah-tengah ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri kita bagi lagi. Mana tengah-tengahnya? Tengah-tengahnya adalah C. Data yang kanan, kanan F kita bagi. Tengah-tengahnya adalah I. Nah, maka C inilah yang dinamakan dengan kuartil pertama atau kuartil bawah. Kita lambangkan Q1. Yang tengah ini kita lambangkan dengan Q2 atau median. Dan ini adalah Q3 atau kuartil atas. Ya, mohon maaf ya, PowerPoint yang Bapak buat tidak ada variasinya sama sekali ya. Supaya teu rame teuing gitunya sareng nah horeame di Bapak oge. Oke. Masih ingat? Untuk slide berikutnya kita sebut dengan Zevzava. Oke, Zevzava. Nah, jadi kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data statistik peringkat atau data yang disusun secara berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar menjadi 4 bagian yang sama. Biasanya dinotasikan dengan Q1, Q2, dan Q3. Contoh 1. Nah, ini ada sekelompok data. Kita akan cari Q1, Q2, dan Q3-nya. Kita bagi mana tengah-tengahnya? Ternyata tengah-tengahnya adalah 6. Maka 6 ini kita sebut dengan Q2. Oke. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi. Ada 2 kelompok data.
Ada yang di sebelah kiri 6, ada yang di sebelah kanan 6. Masing-masing terdapat 3 datum ya. 3 data. 2, 3, dan 4. 2, 3, 4. Tengah-tengahnya adalah 3. Maka si 3 ini adalah kuartil bawah atau Q1. Kemudian 8, 9, 11. Tengah-tengahnya adalah 9. Maka 9 inilah yang dinamakan dengan kuartil 3 atau kuartil atas. Begitu? Kalau belum paham, ulangi lagi videonya ya. Oke, silakan pause kemudian tulis. Oke? Lanjut. Contoh 2. 2, 3, 4, 6, 8, 9. Contoh 3. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14. Kita akan cari kuartil atas, kuartil bawah, dan kuartil tengah atau mediannya. Contoh 2 dulu. Mana tengah-tengahnya? Nah, tengah-tengahnya itu antara 4 dan 6. Inilah yang dinamakan dengan median atau kuartil 2. Pak cenah sabaraha? Tinggal dihitung we. 4 tambah genep bagi 2 sama dengan 10 bagi 2 sami sareng 5. Nah, inilah Q2-nya. Oke? Ini Q2. Datanya kita kelompokkan lagi. Ada 2 kelompok. Nah, pan kuartilna teh di tengah-tengah ieu tah, kuartil tengahna teh tah, medianna teh di dieu nya tah. Maka masing-masing di kiri aya 3, di kanan oge aya 3. 2, 3, 4, tengah-tengahnya adalah 3. Maka 3 inilah yang dinamakan dengan kuartil 1 atau kuartil bawah. 6, 8, 9 tengah-tengahnya 8. 8 lah yang dinamakan dengan kuartil atas atau kuartil 3. Sekarang kalian perhatikan contoh 3. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14. Mana tengah-tengahnya? Tengah-tengahnya adalah 6 dan 8. Inilah yang dinamakan median atau kuartil tengah atau Q2. Sabaraha cenah tinggal dihitung. 6 ditambah 8 per 2 sami sareng 14 per 2 sami sareng 7. Ya. Nah, kita bagi 2 kelompok. Kelompok yang kiri atau kita akan mencari Q1 atau kuartil bawah. Maka Q1-nya terletak antara 3 dan 4. Sabaraha cenah Q hijina? Gampang, tinggal tambahkeun we. 3 tambah 4 teras dibagi 2 sami sareng 7 per 2 sami sareng 3,5. Sekarang data yang kanan. 8, 9, 11, dan 14. Tengah-tengahnya adalah 9 dan 11. Inilah yang dinamakan dengan kuartil atas atau Q3. Berapa Q3-nya? Ya, Q3-nya adalah 9 ditambah 11 per 2. Sami sareng 20 per 2 sami sareng 10. Oke? Itu contohnya. Oke, heula tasen di pause kenapa? Boleh, sok pause. Pause dulu, tulis, oke? Alah, aya suara sinusa adanya. Latihan, ya. Tentukan kuartil bawah, median, dan kuartil atas dari data berikut ini. A, B, C. Oke? Silahkan ditulis, dikerjakan, kemudian kalau sudah selesai, boleh kalian datang ke sekolah, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sebelum masuk ruang guru, bawa hand sanitizer kalau ada ya. Udah pasti aja kita di bumi pan dipasi anti sekolahnya. Kemudian akan Bapak nilai, akan Bapak tanda tangani, Bapak masukkan daftar nilai dan nanti di akhir akan Bapak kumpulkan lagi bukti-bukti bahwa kalian sudah mengerjakan latihan-latihan dari Bapak. Ingat deadline-nya adalah tanggal 6 Desember tahun 2020. Akan lebih baik kalau kalian mengumpulkan sebelum tanggal 6. Habis tanggal 6, setelah tanggal 6 kalian baru mengumpulkan, maka dianggap tidak mengerjakan. Oke? Cukup dulu untuk video kali ini dan lanjut ke video selanjutnya.